Masih di Sapa Indonesia Malam, saudara, benarkah pemerintah menaikkan BPJS tapi juga menyediakan solusinya? Kelas 1, kelas 2 bisa turun ke kelas 3 bisa turun ke gratis full, gratis sepenuhnya yang bernama kelompok penerima bantuan iuran. Lalu kemudian ketika ada efisiensi, itu sedang diperbaiki dan efisiensi ternyata hanya 1%. Itu yang disampaikan oleh Justinus Prastowo yang merupakan staf sus dari Menteri Keuangan. Saya langsung menuju ke Mas Rusdianto Matulatua, penggugat kenaikan iuran BPJS. Samakah data yang Anda miliki dengan apa yang baru saya sampaikan tadi dari Mas Justinus? Bung Rusdi, silakan. Begini Pak, pertama yang ingin saya sampaikan di sini, inilah kadang-kadang yang suka terlewatkan itu, ini para penguasa ini kadang-kadang suka ngomong soal data tapi nggak pernah turun ke lapangan. Gitu ya Pak. Akhirnya yang antara di lapangan dengan yang di data itu seperti Dasein dan Dasolen. Ya, saya katakan gini, tadi kan gampang itu ngomong, udah turun aja ke kelas 3. Semua manusia pasti akan berpikir seperti itu, Pak. Tapi ketika mereka melakukan turun ke kelas 3, pertanyaan selanjutnya, sanggup nggak rumah sakit menerima banjirnya yang di kelas 3? Sekarang aja sudah keteter yang di kelas 3 sekarang. Apalagi menerima turunan dari kelas 1 dan kelas 2. Katakan dia turun ke kelas 3, yang kelas 1, kelas 2. Bagaimana nanti dengan soal ini? Apa itu yang dibantu oleh pemerintah? Salah berarti kan? Bukan disubsidi berarti, salah subsidi berarti kan, karena orang turun di situ. Nah, kalau umpamanya dikatakan tadi tidak sanggup ke kelas 3, ngambil nanti yang dapat gratisan. Memang betul, memang runutannya seperti itu. Tapi coba Anda bayangkan, dia ketika hendak untuk supaya digratiskan sebagai penerima bantuan iuran, maka ada syarat-syarat juga di situ yang tidak mungkin akan sulit bagi mereka untuk terpenuhi. Contohnya, oke. Ketika mereka mengatakan miskin, maka harus ada parameter yang didapatkan dari Kemensos. Parameternya satu, itu rumah harus lantai tanah. Oke. Yang kedua, masaknya harus pakai kayu bakar. Oke. Ya, yang ketiga, kualitas makan dagingnya juga diperhitungkan. Apakah ada orang yang sampai semiskin-miskinnya seperti itu? Di kota terutama ya? Iya, sudah tidak mungkin, Pak. Itu kan juga ada kendala di situ. Oke, tunggu sebentar, ini menarik. Jadi kalau mau turun dari kelas 3 ke yang gratisan, ya, maka syaratnya tadi rumahnya harus lantai tanah. Kemudian, apakah satu lagi tadi Anda sampaikan? Itu masaknya harus pakai kayu bakar. Masaknya kayu bakar. Kalau kedua hal itu tidak tercapai atau salah satu yang tidak tercapai, maka akan gagal. Gagal. Nggak bisa dapat yang gratisan BPJS-nya. Iya, mungkin. Oke, saya coba ke sini dulu, kan ini penting. Mas Justinus, ini miris sekali. Kalau syaratnya seperti itu, sulit untuk kemudian turun yang Anda katakan tadi. Mungkin dia memang betul-betul tidak mampu. Dia memang betul-betul katakanlah miskin. Tapi dia masih punya rumah yang mungkin di floor ya, di semen. Tapi tidak tanah. Artinya dia tidak bisa untuk kemudian dapat yang gratisan. Iya, begini Bung Aiman. Ini berarti Pak Rusdi juga tidak turun ke lapangan. Artinya silahkan dilihat. 96 juta peserta yang oleh BPKP juga diminta untuk dilakukan perbaikan data karena juga tidak semuanya adalah peserta aktif. Itu juga tidak rigid menggunakan kriteria seperti tadi. Silakan Pak turun ke lapangan dilihat. Kami juga sudah melakukan pengecekan ke lapangan. Yang penting ada rekomendasi Bung Aiman. Surat keterangan tidak mampu dari pengurus RT, RW lalu ke aparat setempat, itu silahkan karena ruang yang dibuka cukup lebar. Apalagi saat ini juga mengintegrasikan PBI dari Pemda, sehingga lebih akurat karena mengcapture ini Pemda. Jadi menurut saya kita tidak usah berdebat ke hal yang terlalu teknis, mencari-cari kesalahan, tapi cuma mari kita lihat desain besar BPJS. Kita mestinya bersyukur karena kita punya sistem jaminan kesehatan sosial yang luar biasa, paradigmanya ingin membantu seluruh masyarakat, tetapi juga
bergotong royong, yang mampu dan Ya. sadar membantu. Saling yang subsidi tidak silang. mampu, Tapi saya kita bantu. sedikit Bung Justinus. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bung Rusdi tidak benar bahwa nggak perlu kok lantainya tanah, nggak perlu kok masak Tidak, dengan kayu tidak. bakar. Misalnya di semen, masaknya dengan gas 3 kg misalnya, itu bisa kemudian menjadi penerima bantuan iuran yang gratisan. Bisa. Dan itu terbukti secara faktual empirik di lapangan banyak sekali. Karena lagi-lagi silahkan menggunakan rekomendasi yang bernama surat keterangan tidak mampu, lalu itu bisa digunakan, didaftarkan. Bahkan banyak pemerintah daerah berinisiatif memperlonggar syarat itu, yang penting bisa memberikan layanan mengintegrasikan warga tidak mampu ke dalam sistem jaminan ini. Kenapa? Karena mandat undang-undang sebenarnya kan harus 100%, Bung Aiman. Ya. Tapi karena keterbatasan, kita baru mencapai 82% coverage, dan akan ditambah terus ini, menuju ke 100%. Oke, Bung Rusdi silakan. Ya, artinya begini, kalau memang seperti itu, kami masih mendapatkan data loh ini, Pak. Yang kejadiannya baru tanggal 29 April 2020, seseorang bernama Darsono di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Lalu ada lagi seseorang yang baru terjadi pada tanggal 2 Mei 2020. Seseorang yang bernama Budi. Ini saya pegang semua KTP-nya, Pak. Terus seseorang yang bernama Hadi Siswanto. Oke. Berasal dari Klaten. Gitu ya, Pak. Apa kasusnya Mas Rusdi? Macam-macam, Pak. Ini ada yang diputus di tengah, ada yang tiba-tiba tidak bisa berjalan, pencuci darahnya, seperti itu, Pak. Karena Itu itu kan bukan salah karena satunya Anda sebutkan. tadi. Karena Ya, karena carut-marutnya kerja BPJS, Pak. dianggap sudah mampu gitu, jadi tidak boleh tidak menjadi PBI misalnya? Bukan, sebentar ya, Pak. Salah satunya saya ambil. Oke, salah satu saja untuk jadi contoh ini. Tiba-tiba BPJS Kesehatan PBI-nya tidak aktif. Oke. Terakhir cuci darah di hari Rabu 29 April 2020. Oke. Nah, terus ada lagi kejadiannya. Tapi nggak 1 tahu Mei. sebabnya. Kenapa nggak aktif itu nggak tahu sebabnya. Tiba-tiba di-cut aja. Iya, yang seperti itu, Pak. Ini kan kita bicara. Padahal dia miskin, penerima iuran gratis. Ya, begini ya, Pak. Dan harus cuci darah. Kalau tidak bisa bahaya sekali, fatal. Betul. Begini, kita harus lihat ya, Pak, bahwa kami ini jangan melihat bahwa kami anti kenaikan. Bukan, Pak. Kami sangat percaya bahwa kenaikan ini adalah suatu hal yang nyata. Akan tetapi, coba kita berkaca diri dulu sebelum menaikkan. Bagaimana ini pelayanan? Ini kalau bicara dari sisi ruangan, dari tata urutan, data, semua clean and clear. Tapi bagaimana di lapangan? Yang ngerasakan di lapangan itu ya kami-kami ini, Pak. Gitu loh. Kami mau mengadu kemana? Mereka enak aja kok ngomong, masukkan aja ke medsos, nanti kami tindak lanjuti. Pak Ma'ruf ngomong gitu loh. Di salah satu acara. Masukkan aja di medsos, nanti kami tindak lanjuti. Apa begitu cara berpikir kita? Apa kita selalu harus mengandalkan cara-cara yang seperti itu? Ini kan kita perlu mekanisme yang baik. Mekanisme yang berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga warga masyarakat itu ketika dia mau mencapai suatu kran kesehatan, dia tidak susah-susah lagi. Kita berbicara pada skup Jakarta masih enak, Pak. Lihat yang di daerah sana betapa susahnya dia. Yang 500 meter dari rumah sakit aja mereka mengalami kesulitan kok. Kesulitan apa, Mas Rusdi? Ya. 500 meter dari rumah sakit ke rumahnya, kesulitan apa? Iya. Yang kasus terakhir kemarin kan, Pak, yang dia tidak disetujui, akhirnya dia meninggal kan? Oke. Ke Bang Justinus. Bung Justinus, Ya. ada komentar terkait ini ternyata tidak sesederhana dan seindah apa yang Anda sampaikan di lapangan. Oh iya, tentu pemerintah mengakui masih ada kekurangan dan terus memperbaiki. Bahwa masih ada kekurangan, kami mohon maaf karena harus diakui juga, mengelola asuransi single provider terbesar di dunia ini, Bung Aiman. 230 juta peserta. Oke. Dengan luas Indonesia seperti ini, dengan segala keterbatasan, ini adalah upaya yang tidak mudah. Tapi toh kita harus terus mempertahankan supaya layanan pada rakyat itu bisa terus berjalan. Nah, kekurangan ada, harus diakui, tetapi perbaikan cukup jelas. Kenapa? Di Perpres 64 ada mandat. Penyusunan kebutuhan dasar layanan kesehatan itu paling lambat Desember 2020. Artinya diberi indikator yang jelas. Kemenkes, BPJS, bagaimana menyusun ketersediaan kamar.
ketersediaan fasilitas, standar layanan dan sebagainya, supaya dipastikan ada perbaikan layanan, ada kepastian bagi para peserta, maka juga sedang dibangun sistem online, sehingga tidak perlu mengantri. Pembayaran pun sekarang juga dipercepat, sehingga para vendor, supplier, rumah sakit juga mendapatkan manfaat karena cash flow-nya terjaga. Nah, kita bangun ekosistem di sini, Bung Aiman. Tidak bicara partikular isu ke isu, tapi kita bangun ekosistem. Dan lebih penting lagi adalah kita itu harus mengedepankan upaya promotif preventif. Sekarang kan kita masih bicara kuratifnya, mengobati. Nah, paradigma kesehatan itu kan harusnya diperkuat di promotif preventif. Kita ingin menuju ke sana. Nah, mudah-mudahan dengan paradigma ekosistem baru ini, bersama-sama kesadaran masyarakat, kita makin kuat, bergandeng tangan, membangun ini warisan yang sangat berharga, yang harus kita rawat, kita jaga, dan kita kembangkan dengan baik. Oke, terakhir ke Bung Justinus, sebelum saya nanti ke Bung Rusdi. Apa yang nanti akan dialami yang menjadi perbaikan bagi peserta BPJS Kesehatan dari kenaikan ini? Akankah masalah-masalah yang tadi disebutkan salah satunya oleh Bung Rusdi akan banyak kemudian terselesaikan, hilang? Ya, jadi sejak 2018, terutama di 2019 sampai dengan sekarang, kan sudah dilakukan perbaikan dengan indikator yang jelas bagi BPJS dan stakeholders lain. Ini jelas sekali apa capaian-capaiannya, misalnya cleansing data. Dari 30 juta yang mau di cleansing, mau di matching, itu sudah selesai sekitar 23 juta. Karena sudah sangat banyak yang bisa diselesaikan. Nah, lalu perbaikan layanan tadi, kebutuhan dasar, standar medik dan sebagainya juga diperbaiki, sehingga menjamin layanan lebih baik. Nah, ini tentu tidak mudah, tapi terus dikerjakan, maka perlu partisipasi kontribusi. Saya setuju. Pak Rusdi silakan, itu kontrol yang baik untuk mengajukan gugatan dan sebagainya. Bahkan masyarakat kita buka luas untuk mengontrol semuanya. Tentu ini bukan domain Kemenkeu sebenarnya, kami di kebijakan fiskal, tetapi BPJS lah yang harus kita dorong untuk ke sana, dan kami melihat ada komitmen yang kuat untuk perubahan itu, apalagi sekarang terintegrasi dengan Pemda. Itu akan lebih bagus, kenapa? Karena Pemda itu kan juga investasi politik, Bung Aiman. Kalau dia pelayanannya buruk, tentu tidak baik buat konstituen. Maka penting juga integrasi Pemda ini akan menjamin bagaimana pengawasan dan pelayanan akan lebih baik. Baik, jadi akan ada perubahan pelayanan BPJS yang lebih nyaman, lebih aman, itu dan komitmen kemudian dan lebih jaminan pemerintah. terjamin untuk masyarakat ya, terkait dengan kenaikan. Terakhir, Bung Rusdi. Ya, kami sangat setuju, Pak, kalau memang artinya memang mengarah ke sana. Ya, kami ini juga sangat mengharapkan hal itu bisa terjadi, karena ketika hal itu terjadi akan mempermudah masyarakat untuk mencapai cita-cita dari tujuan hidup yang sehat itu. Nah, akan tetapi kita juga harus pahami bahwa ketika kita menjalankan hal yang ke sana, tolonglah partisipasi publik itu dilibatkan. Jangan ya kayak itu tadi, kayak ngotot sendiri. Ini publik sudah mengajukan melalui uji materi, terus dikabulkan, terus dimainkan lagi sedikit-sedikit, terus diterbitkan lagi berjilid-jilid. Tapi tadi di situ ngomong kita sebagai sarana untuk fungsi kontrol kan. Nah, harus sampai berapa jilid kami ini mengontrolnya. Ini melalui DPR sudah dirumuskan bersama, Pak, dengan Komisi 9 sebenarnya. Baik, baik. Baik, nanti kita akan tunggu nanti Bung Rusdi, Bung Justinus, proses dari Anda dan kawan-kawan PCDI di gugatan Mahkamah Agung. Yang nanti kita akan lihat lagi apakah gugatan nanti akan diterima sehingga harus diturunkan kembali BPJS ataukah ada hal baru nanti. Kita akan cermati. Terima kasih Bung Rusdi Matulatua dari komunitas PCDI, Pasien Cuci Darah Indonesia, dan juga Bung Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.